Baik, langsung kita mulai saja, sehingga nanti selesainya tidak ke sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada siang hari ini, ya meskipun lelah ya, habis tadi barangkali juga sebelum kulum sudah kuliah juga. Jadi lanjut terus sampai sekarang praktikum. Tapi ya nggak apa-apa ya. Istirahatnya mungkin setelah kuliah ini aja. Nah, kuliah kita ini kuliah terakhir. Pekan depan kita sudah UAS atau final test, sehingga ya kita harus kuliah pada hari ini ya, pekan ini. Adapun kuliah itu kan, perkuliahan itu hari Jumat ini selesai semua. Setelah itu berdasarkan jadwal, sudah ada jadwalnya. Nah, untuk Aplikom itu jadwalnya, kalau dilihat itu di hari Sabtu, tanggal 19, jamnya jam 1.13 sampai jam 16, jam 4. Nanti kita akan UAS di tanggal tersebut. Ya. Adapun soalnya, ya setelah materinya itu setelah UTS sampai dengan UAS ini. Jadi dari analisis memakai RMap atau ArcGIS, kemudian nanti untuk bisa jadi ya layoutnya di QGIS, layout petanya. Nah, sekarang yang kita pelajari saat ini sekarang adalah, atau hari ini adalah layout di QGIS. Nah, karena sebelumnya kita sudah menggunakan QGIS, ArcGIS atau RMap, sehingga memudahkan kita ya, jadi sudah familiar atau sudah punya dasar, sehingga tinggal menyesuaikan saja, karena pada prinsipnya sama antara QGIS dengan ArcGIS, dan dua software ini itu yang hampir semuanya digunakan. Semua akademisi atau pemerintahan ya, ataupun yang swasta, konsultan, semuanya menggunakan ini. Kalau tidak ArcGIS atau QGIS, ya itu saja. Adapun yang lainnya masih ada ya sebenarnya, tapi jarang digunakan juga. Nah, rencananya kan kita juga mau menggunakan Global Mapper. Sama juga seperti ini, tentang GIS juga. Namun itu tidak sebanyak yang menggunakan ArcGIS dan QGIS. Ya. Jadi kita gunakan yang kebanyakan orang gunakan. Sehingga ini akan membantu kita untuk mempermudah dalam perkuliahan dan juga nanti buat untuk kedepannya. Baik, nanti kita akan, sudah buka, jadi kita langsung saja ke materinya ya. Di materinya ini sudah dikirimkan ya. Sekarang kita screen dulu. Ya. Baik, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Jangan lupa absen. Nah, persyaratan untuk ikut ujian, kecukupan absensi. Sekarang ada 18 orang yang ikut ya, oke. Sudah banyak. Materi kita pada hari ini adalah layouting QGIS ya. Kita menggunakan layout peta. Jadi peta yang sudah kita buat, nantinya kita buat layout. Layout itu adalah ya mendesain, meletakkan ya. Dari peta yang kita buat itu nanti ada judulnya, ada legendanya dan semuanya itu.
seperti yang kita lakukan layout di ArcGIS. Sekarang kita lakukannya di QGIS. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya yang pekan lalu, yaitu tentang pengenalan QGIS dan juga analisis sederhana serta beberapa pengenalan tools terkait dengan QGIS. Dan sekarang kita lanjutkan dengan layouting. Jadi ketika kita sudah membuat peta di dalam di QGIS, kemudian dibuat layout di QGIS ini. Langsung saja ya, nanti kita akan melakukan layoutnya menggunakan peta administrasi. Ya. Nanti kita lakukan simbologi peta administrasi ini, kemudian kita print out, dan kemudian kita buatnya frame-nya, dan kita add item. Jadi nanti ada tools-nya itu namanya add item ya, atau fiturnya. Ya, sama seperti di ArcGIS itu ada untuk judul, legenda dan sebagainya, itu adanya di ini, di tombol atau di fitur add item. Baik, sekarang kita langsung masuk ke QGIS-nya. Silakan dibuka QGIS-nya. Nah, ini project-nya. Project-nya bisa kita kasih nama sekarang atau mungkin nanti, bisa sama aja. Jadi inilah tampilan yang sudah diperkenalkan ya sebelumnya, yang pekan lalu. Nah, QGIS ini biasanya kita buka dari sini ya, atau dari open project, atau dari sini membuka data-datanya. Sekarang kita buka data-datanya dari sini, dari browser atau ArcCatalog. Kalau di ArcGIS itu ArcCatalog, kita sering kan buka ArcCatalog. Jadi mainkan dua, ArcCatalog sama ArcMap. Nah, sekarang ArcCatalognya itu, atau namanya di sini browser, itu masuk di sini. Sebenarnya ArcGIS juga punya ArcCatalog kan, yang sebelah sini biasanya kan. Nah, tapi dia juga punya yang ArcCatalog yang tersendiri itu. Nah, itu biasa kita lakukan untuk apa? Untuk manajemen data. Jadi datanya ditaruh di mana, kita copy atau di delete atau dibuat dan sebagainya menggunakan itu. Ini juga sama fungsinya. ArcCatalognya di GIS itu kan yang namanya browser itu juga sama. Ya. Sekarang kita buka filenya. Filenya itu yang tadi sudah dikirimkan ya di grup. Nah, itu karena GCR-nya masih bermasalah karena sudah dibuang di delete datanya. Kemudian masuk lagi kan dari tugas, dari ini, dari tidak cuma dari Applikom, dari mata kuliah yang lain, jadi langsung penuh lagi. Nah, mau diarsipkan dahulu sebelum di delete itu. Jadi udah terpenuh, karena udah penuh ya susah untuk masuk. Jadi untuk laprak atau laporan praktikum untuk yang hari ini dan juga yang kemarin, kalau memang belum ya tidak apa-apa, mungkin tidak perlu di submit karena masih GCR-nya masih langsung storage-nya penuh. Nanti untuk UAS-nya mungkin kita lihat aja nanti kalau memang bisa GCR-nya menggunakan GCR. Kalau tidak bisa ya mungkin nanti kirimnya lewat email atau Google Drive. Nah, nanti untuk hasil dari UAS-nya. Baik, kita masuk saja ke filenya apa, ditaruhnya di mana. Nah, masing-masing kalian kan masukkan ininya di mana menyimpan filenya ya. Kita masing-masing ini ya. Sekarang materinya tentang layout QGIS ya. Kelas B. Oke, ini di layouting. Nah, ini dia. Ya, di Jakarta Barat. Nah, ini dia. Nah, ini panggil ini semua ke sini. Atau kita buka semua. Save file ini. SHP ini semuanya kita buka di sini. Ya. Caranya gimana? Caranya bisa satu-satu, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Nanti dia akan, kalau berhasil dia akan muncul di sini. Klik 2 kali. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, itu kan muncul kan? Nah, ini. Bisa satu-satu, karena ini sedikit ya, mungkin kita satu-satu. Bisa juga sekaligus. Kalau sekaligus ya seperti biasa, misalnya seperti ini. Terus kemudian kita geser saja juga bisa. Coba sini. Nah, itu semua muncul. Sudah?
Ya, kalau sudah kita urutkan. Jadi ini kan seperti table of content kalau di RMap. Ya, prinsipnya adalah agar terlihat semua. Yang pertama adalah poin. Yang pertama poin di atas. Kemudian setelahnya line ya. Setelahnya itu baru area atau poligon atau area. Nah, itu kalau seperti itu dia akan terlihat semua. Tapi kalau di atasnya sudah area, ketutupan semua dia, ya, ketutupan semua. Jadi kita susun dia. Nah, kebetulan di sini poinnya tidak ada, ya. File poinnya tidak ada. Jadi kita susun saja berdasarkan yang tadi ya. Berarti line itu di atas semua. Nanti yang lainnya menyusul. Nah, maksudnya si poligon atau area. Nanti mungkin kita break ya kalau sudah ini sebenarnya. Mungkin ajan asar ya untuk isoma sekaligus break karena barangkali tadi dari kuliah siang kemudian jam 12 sudah mulai lagi. Jadi break. Juga jangan lupa kalau yang muslim ya sholat zuhur ya. Jangan telat. Ini kemudian ya ini kita susun ya. Kita susun di atas administrasi, sungai, jalan, baru kemudian kita susun berikutnya. Kita taruh saja pertama kan administrasi nih, yang ini atas nih karena dia line ya. Atas. Nah. Kemudian yang lain-lain itu di atas semua. Administrasi, sungai LN. Nah, sungai LN kita taruh di atas ini ya. Kemudian administrasi LN kan dia terlihatnya di sini kan line ya kan garis. Ini juga sama di RJS juga seperti ini. Poinnya tapi nggak ada. Ini cuma line dan polyline atau poligon. Kemudian sungai dulu. Nah sungai dulu nih. Ya, sungai. Setelah itu administrasi AR. Ya, setelah itu di solve ini dan Indonesia provinsi ya. Oke, sudah. Sekarang kita lakukan simbologi. Nah, ini dia nih, terlihat ya. Jadi kelihatan semua kalau seperti ini. Di sini ada sungai, ada jalan. Kalau seperti ini jalan, jaringan rapat seperti ini jalan. Ada administrasi, ya, administrasi batas-batas ini. Tapi belum terlihat. Sebenarnya ada, tapi belum terlihat. Nanti kalau kita lakukan simbologi baru terlihat. Ini kan belum melakukan simbologi. Nah, sekarang kita lakukan simbologi. Kita klik kanan atau klik 2 kali, sama saja. Klik kanan ini properties ya. Sama di RMap dengan QGIS juga sama, properties sama. Cuma tampilannya nanti berbeda. Nah, ini kan tampilannya itu. Tapi sebenarnya prinsipnya sama ya. Nah, setelah kita buka itu propertiesnya, kemudian ini masih single line ya. Masih single line, nanti kita ganti dia dengan categorize. Ini kan single line ya. Kita ganti dia dengan categorize. Ini sebenarnya bisa Indonesia, bisa bahasanya bisa dirubah, bisa ke Indonesia atau bisa Inggris. Nggak apa-apa Inggris sampai ini. Kita terbiasa untuk categorize. Oke, di sini kemudian ininya kita rubah dia itu ke sini. Ini di fieldnya ya. Kalau di ini kan field. Kalau yang di RMap itu kan field. Tapi di sini fieldnya belum ada, jadi nggak. Value-nya itu, oh ada kelas ya. Value-nya kelas, oke. Value-nya kelas. Kelas, mana kelas? Satu, dua, tiga kelas. Oh, sungai misalnya. Salah, bukan. Tadinya bukan sungai, pantesan kalau dicari nggak ada. Administrasi. Ini tadi berubah nih. Mohon maaf. Balik lagi tadi. Jadi kita mulai dari ini dulu. Administrasi dulu. Tadi agak berubah ya. Nah, administrasi, jalan. Oh, terbalik lagi nih. Jalan, sungai.
Sebenarnya nggak masalah juga sih, karena dia lain semua. Coba untuk urutannya enggak. Administrasi jalan sungai, oke. Nah, ini dulu. Administrasi dulu ya. Administrasi sama properties. Kemudian ini kita ganti jadi categorize. Nah, value-nya ini baru yang tadi itu. Nah, kelas 1, 2, 3 kelas ya. Oke. Kemudian kita ini classify. Kita panggil semua klasifikasinya. Nah, di sini ya. Dia ada. Ini kan seperti field ya, kalau di RMap gitu kan. Data atribut ya, kita lihat yang bentuknya Excel juga sama di simbologinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini sampahnya tidak terpakai ya, kita hilangkan saja. Jadi dia tidak terklasifikasikan. Di kita ingin delete nih, kalau ini delete, kalau ini di add ditambah, kalau ini delete all, nggak usah semua, satu aja ini ya. Oke, ini dah. Kemudian ini kita kasih nama semua dari batas provinsi kemudian sampai semuanya. Nah, ya kita ini diklik aja di sini 2 kali juga bisa. Batas provinsi. Sekarang yang tahap pertama tuh kita membuat simbologinya dahulu. Nanti kalau sudah siap petanya, baru kita layout, dijadikan layout untuk petanya. Setelah batas provinsi itu batas kabupaten kota. Batas kab sama kota ya, oke. Kemudian kota, terus batas kecamatan. Ya, batas kecamatan. Kemudian batas kelurahan. Nah, karena ini kan Jakarta Barat pakai kelurahan, bukan desa. Sudah. Nah, setelah ini kemudian kita lakukan simbologi ya. Simbologinya. Kita klik 2 kali di sini. Nah, ini agak berbeda di sini ya antara QGIS dengan RMap. Jadi kalau QGIS itu simbologinya terbatas dia, tidak banyak. Berbeda dengan ArcGIS. ArcGIS itu simbologi yang S3-nya itu banyak sekali kan. Kalau kita lihat kemarin itu bahkan kemudian kita tambahkan lagi yang dari BIG ya. Tapi dari S3-nya sendiri sudah banyak tuh. Simbologi, simbol-simbolnya ya. Misalnya batas itu kan dia banyak sekali. Kemudian simbol-simbol yang lainnya. Kalau QGIS itu dia ada tapi dia terbatas, tidak banyak. Nah, kita gunakan saja yang ada di sini ya. Jadi untuk batas provinsi terlebih dahulu ya. Batas provinsi itu nanti kita pakainya yang dash black. Nih dash black nih, kita gunakan dash black, ini kita klik dash black. Ininya nih. Jadi kan karena ininya kan sama semua dash black. Cuma kita main di sini ketebalannya. Jadi ketebalannya nanti kita atur dari kalau provinsi 1, ini kan 0,6 ya. 1 terus nanti kabupaten berapa? Turun 222 gitu ya. Dari 1 0,8, 0,6, 0,3 gitu. Sekarang 1 dulu yang provinsi ya. Oke. Nah, ini dia simbolnya kan. Kemudian yang ini kabupaten kota sama juga, kita pakai dash black juga. Yang beda ini saja. Nah, ini kita turun 2 lah. Jadi 6 juga boleh sih. Oke, 6 nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa lah. 0,6 nih untuk si kabupaten kota. Ininya dash black. Sudah. Oke, ini kan semakin kecil kan. Jadi untuk membedakan. Nah, sekarang yang ketiga yang kecamatan. Sama dash black juga. Mainnya kita ganti aja 0,3. Agar beda dia batas kelurahan, kecamatan gitu. Itu biar agak beda semua. 3 oke. Ya, ini dah. Sekarang ini yang terakhir ini sama dash black semua. Cuma ini kita 0,1 untuk desa atau kelurahan. Dah, ini sudah kita buat ya. Kalau sudah, kita apply dan oke. Atau langsung oke juga, tidak apa-apa. Karena sudah selesai.
apply. Oke. Nah, itu kan. Nah, dia ada kan ini provinsi, batas provinsi yang DKI ya. Sini kan. Nah, itu ini batas kabupatennya. Kota Madia ini kan Jakarta Selatan. Jakarta Barat. Terus ada kecamatan, ada kelurahan. Nah, ini sudah. Kita lakukan simbologi semua. Oke, selanjutnya kita ke jalan ya. Sama ini atau 2 kali. Klik 2 kali juga bisa. Nah, itu langsung muncul ya. Klik 2 kali atau properties itu juga sama bisa. Untuk jalan sama ini kita lakukan di categorize, kemudian value-nya ini dia itu value-nya di field-nya ya, remark. Ini dia remark. Oke, classify, kita klasifikasikan. Nah, ini yang tidak terklasifikasi kita hapus saja. Delete, oke. Ini sudah ada jam malamnya, tidak perlu lagi. Cuma kita lakukan simbologinya ya. Untuk yang arteri, klik kanan, kita ambil simbolnya itu, dia arteri itu, kita ambil dia topo main road. Ya, topo main road. Kita cek topo main road. Ada nggak topo main road? Topo mana dia? Topo main road. Oke, ini dia topo main road. Oke. Nah, ini. Terus karena ini terbatas, ya jadi kita samakan saja nih. Semua jalan tol itu sebagai arteri. Arteri kan paling tinggi tingkat kelas jalan ya. Jalan provinsi dia bisa arteri itu. Sekarang kita samakan saja semuanya nih. Jalan tol ini semuanya. Jadi pakai yang topo semuanya. Topo main road semuanya. Yang jalan tol itu. Topo main road. Oke. Ini topo main road. Ini dia topo main road. Oke. Ini jalan tol juga topo main road. Nah, sebenarnya kalau banyak simbolnya kita bisa bedakan lagi lebih ini. Cuma karena keterbatasan simbol ya kita gunakan karena dia arteri ya hampir sama dengan jalan tol ya. Jalannya cukup besar, punya ketentuan-ketentuan deh. Main road, oke ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah jalan ini kolektor. Jalan kolektor. Kalau jalan kolektor kita pakainya ini dia simple red line. Simple right line mana dia? Simple. Nah, ini nih. Simple red line. Oke, dah. Setelah itu lanjut lagi ke jalan lokal. Nah, jalan lokal nih. Jalan lokal kita gunakan yang topo road. Mana topo road? Topo road. Nih, topo road. Oke. Selanjutnya ini agak ini ya, tidak teratur dari atas, tapi nggak apa-apa. Jalan lokal. Selanjutnya jalan lain. Jalan lain itu kita pakai topopat. Jalan ini dia. Kita gunakan topopat. Nih, topopat. Ya. Dan yang terakhir itu adalah jalan setapak. Jalan setapak itu kita gunakan topo step. Jalan apa tadi? Jalan setapak. Udah salah kan? Ini jalan setapak. Topo step nih, topo step. Ya, topo step. Kita gunakan topo step ya. Sebentar. Tapi ya benar, topo step. Oke, topo step kita oke. Dah. Sudah tersimbol lagi semua. Apply dan oke. Dah. Ini dia jaringan jalannya. Semakin rapat lagi. Selanjutnya adalah di sungai ya, di sungai. Bisa klik 2 kali kalau nggak mau capek atau di properties. Untuk sungai juga sama kita simbologi juga
simbologi categorize dulu, value-nya apa. Nah, value-nya ini kalau sungai dia kalau sungai ini dia apa nih? Remark, dia remark. Remark, oke. Classify. Ini kan sisa apa? Tidak terpakai, oke. Nah, sekarang ini. Sungai, kalau sungainya apa? Sungainya kita gunakan topo hidrologi. Topo hidrologi. Oke. Dah. Kemudian kalau yang ininya satu garis itu kita gunakan dash blue. Nah, dash blue ini. Oke. Dah, oke. Plain, oke. Lanjut ke sungai ini. Dua kali lah. Sungai AR. Sungai AR sama. Kita categorize, remark juga dia. Remark, oke, classify. Nah, ini tidak kepakai ini. Nah, ini simbologinya dia kita gunakan warna topo water. Ya, topo water. Topo water. Iya, ya, topo water. Dan oke. Ya, kemudian administrasi desa. Ya. Nah, administrasi desa ini ada, selain kita lakukan simbologi, kita gunakan labeling juga nanti. Nah, ini sama simbologinya ya. Nanti label ke sini nih. Simbolnya sama, categorize. Nanti ininya kita pilih apa nih? Untuk ini WADMKC. Ini kan yang di field itu ya. Nih, waktu itu kita pernah WADMKC. WADMK. Nah, ini udah baku sebenarnya dari BIK. WADMKC ada, oke. Classify. Kita buang. Nah, ini semua. Itu kemudian kita lakukan ini dia labelingnya. Nanti. Ya, ini sudah kita oke, apply. Udah. Nah, ini kita lakukan labeling nih. Oh, tadi harusnya tidak oke ya, tapi nggak apa-apa. Sama saja. Kalau nggak oke, kita masih ke sini lagi. Nah, di bawahnya nih, label. Jadi nama, nanti si nama ini ada di sini gitu. Kelurahan-kelurahannya. Nah, terus kita ini single labels. Oke, nah ini tinggal kita ganti aja. Namanya apa? Itu apa? Single labelnya. Kita kasih nama aja ini. Yang administrasi dia ya. Iya, nama BO. Oh, salah ini. Nama BO Minj. Nama BOJ. Iya, nama BOJ. Ini juga salah jadi bukan. Itu. Labels ya, pertama. Sini single labels. Oke, ininya. Nah, ininya nih. Nama BOJ. Oke. Single label, nama BOJ. Kemudian ininya colornya. Colornya apa? Oh, udah biasa saja. Apply ya, kita apply labelingnya. Oke, nah itu sudah nama-namanya. Ya kan, ini kelurahan-kelurahan. Nah, sudah ada tuh Semuruya, Pegadungan, Cengkareng. Oke, selanjutnya kita ke yang berikutnya. Simbologinya, oke, simbologinya sudah selesai. Jadi inilah petanya yang nanti akan kita buatkan layoutnya.
Petanya kita sudah siapkan dulu. Nah, petanya sederhana saja. Peta administrasi ini. Sekarang kita buat layoutnya. Ya, kita buat layoutnya. Di project. Nah, kalau di ArcGIS, itu kan gampang ya. Kita buat layoutnya di sini kan nih. Di sini ada nih kan. Yang di sini kecil. Ada yang di sini maksudnya. Ada untuk saat yang seperti ini nih, yang untuk kita project kita. Ada juga yang untuk layout, tinggal klik kan langsung. Nah, atau juga di sini bisa. Kalau ini kita harus ini di project, kemudian new. Ya nih, new print layout. New print layout. Oke, kita kasih nama apa ini? Kita kasih nama dia peta administrasi. Nah, nanti dia akan mulai muncul itu si layoutnya. Kita oke kan? Bismillah. Nah, ini kan nih. Jadi kita ada dua dari peta yang ini, kemudian ada dua. Nah, ini yang untuk layout. Ini dia layout. Ini tempat kita untuk layout. Dia terhubung dengan yang ini, yang peta utamanya ini. Ini kan untuk layout. Nah, sebenarnya dia kalau di ArcGIS dia satu ini, satu template-nya satu gitu. Berubah aja, berubah. Kalau ini dia agak terpisah ya, ada dua ininya kan. Kalau si ArcGIS dia salah satu saja, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Itu. Kemudian setelah itu ya ini dia tampilannya. Sekarang kita atur dulu. Ini kita klik dulu. Nah, di sini nanti dia akan ketemu itemnya. Gitu. Nanti kita bisa atur dia. Ini tampilannya seperti Photoshop. Ya. Untuk Photoshop nanti kita itu bisa kita atur ininya, ukuran kertasnya. Di sini. Ini kita klik kanan, page properties. Ya. Kita klik kanan, page ini kan nggak bisa diapa-apain ini, karena belum ada itemnya. Jadi kita klik kanan, page properties. Nah, keluarlah. Kita buat kertas itu A3, ya. A4 terlalu kecil. Kita buat A4, A3. Nah, A3. Dah. Lalu besar kan? Nanti kita bisa atur-atur. Ini sama seperti ArcGIS nih, naik turun, kiri kanan. Terus bisa besar, bisa kecil. Nah, kecil, besar. Atau ini juga bisa sentuh 100%. Atau kita buat ya dia ke proporsional full. Nah, balik lagi dia. Oke, ada semua ini sama seperti ArcGIS. Sudah, ini A3 sudah juga nih namanya peta administrasi. Sekarang kita mulai untuk melakukan layout. Itu. Ini bisa jadi cepat juga nih. Ya. Layout. Nah, layout itu yang pertama kali nanti kita setelah mempunyai ukuran kertasnya, kemudian adalah kita membuat frame-frame-nya. Ya, di mana itu? Di sini. Add item. Ini juga sama seperti ArcGIS kan ada tampilan di sini ya. Nah, ini. Nanti kita ini shape. Ini shape rectangle. Oke, rectangle. Nah, ini kita buat ininya. Apa namanya? Area kerja kita ini. Kita setting layoutnya ini. Tapi jangan sampai mentok sekali ya, karena nanti ada skala di sini nih. Ya, ada kasih sedikit ya. Apa dikasih jarak aja ya. Kasih jarak. Oke. Nah, ini kan nanti buat itunya di sana layoutnya. Ya nggak kira-kira lah segini. Oke. Nah, ini dia sudah. Apa untuk nanti petanya kita taruh di sini kan. Nanti di sini ininya apa judul, legenda dan sebagainya itu. Kita ambilkan lagi. Ini add item lagi di step ini ya rectangle. Oke. Terusnya kita buat di sini. Oke. Nah, sama sini. Ini proporsional saja. Jadi, yang penting apa sama. Oke, ini sudah. Kemudian kita tambahkan setelah itu. Kalau sudah, kita masukkan petanya ke sini nih.
Ini kan petanya belum ada kan? Petanya ya yang di sini, peta ini nih. Ini kita masukkan ke sini. Bagaimana caranya? Sama, kita ini juga. Add item, add map. Dia nanti akan masuk ke sini. Bukan sini, kita harus klik ini, salah nih, bukan ini. Klik yang ini. Nah, kalau ini nanti dia masuk ke sini, ini ke sini. Oke. Add item, add map. Jadi akan masuk ke sini. Jadi add petanya atau add map. Oh, maaf, bukan seperti itu. Maksudnya harus dilanjutkan lagi dengan ini. Nah, kita taruh di mana petanya di sini ya. Seharusnya. Maksudnya diterusin lagi, bukan kita berhenti tadi. Nah, ini. Jangan sampai mepet ya, ada kasih jarak lah nanti. Soalnya ada itu koordinat. Biar dia bisa masuk koordinatnya. Ya, dah rendering nanti keluar. Nah, itu dia keluar. Nanti kita bisa besarkan, bisa kecilkan, itu bisa kita lakukan itu. Sudah, ini kan sudah masuk nih kan petanya. Sekarang kita atur saja di sini skalanya. Nah, skalanya kita bisa besarkan, bisa kecilkan itu. Kalau kita lihat di petanya itu kita bisa perbesar dan kecilkan. Ya. Ini berarti yang sedang petanya ini. Petanya ini nanti kita atur sehingga dia bisa proporsional. Coba saja kita masukkan nih. Ini kan skalanya 79.000. Coba kita masukkan saja 55.000. Coba 55.000. Kita enter. Setelah itu kita enter. Nah, agak bagus kan? Ya, cukup lah. Karena nanti ada keterangan-keterangannya. Jadi udah cukup, udah bagus. Dari skalanya nih tadi kita rubah jadi 55.000. Gitu. Nah. Setelah itu kita tambahkan lagi macam-macamnya. Sekarang kita tambahkan di sini judul ya. Item lagi judul. Kalau judul itu tabel ya. Nah, judul kita taruh di sini nanti judul. Ya, adanya di sini. Nah, tulisannya apa? Sini kita masukkan saja dia judulnya. Nanti kita bisa atur fontnya. Peta administrasi Kota Jakarta Barat. Peta administrasi Kota Jakarta Barat. Nah, coba kita lihat. Ini masih kecil ya, terlalu kecil. Nanti kita atur fontnya. Tapi ini bagusnya kita jangan satu ini, kita ke bawah juga. Jadi kita turunkan saja. Nah, ini bebas ya, kita atur saja yang agar bagus seperti apa. Kemudian kita atur ini fontnya nih. Kita klik aja font ini, nanti dia keluar nih. Kita klik ini font. Keluar dia. Nah, berapa? Nanti kita besarkan. Ininya kita akan Arial. Ya. Nah, kalian juga bebas. Tapi ya biasa digunakan Arial sih, yang standar. Kalau yang mau juga bisa. Arial. Kita bisa ketik yang ada kurang. Itu kurang respondennya. Oke, Arial. Ya, ininya misalnya kan judul paling besar. Jadi 20. Yang lainnya tidak bisa mengalahkan si judul. Itu harus besar ya. Coba kita taruhnya 20 ya. Nah, besarkan dia. Oke. Tapi dia masih belum ini, center. Ini masih ke pinggir ya, left. Ini kita bisanya lakukan ini. Center. Nah, dia kan center kan. Terus ini juga kita kasihkan middle. Nah, ke bawahnya jadi pas kan. Nah, ini cakep nih, ya kan? Petan misalnya coba tambah. Oke. Ini untuk judul. Ya, judul sudah
Sudah, kemudian kita masukkan lagi ya semuanya. Sekarang kita masukkan tanda panah ini, apa arah angin, arah mata angin. North row. Nah, kita tempatkan di mana? Di sini saja. Oke, nah ini dia ada di sini kan itemnya. Ini kita bisa ganti saja nih kalau kita mau ganti, nggak apa-apa. Di sini image source. Nah, coba kalau yang sudah bukan di sini, di bawahnya lagi. Variable. Dia itu adanya untuk yang arah mata angin ya. Variable. Sebentar. Image annotation. Oh, search directory. Ini dia search directory. Oke. Ini klik ini nih. Kalau yang belum ada lambang-lambang simbolnya. Ini karena Bapak sudah ini, yang ini kan dia nanti muncul sendiri di sini. Tapi dia kalau belum pernah klik dulu apa itu, nanti dia akan download dulu simbol-simbolnya. Setelah itu baru muncul. Nah, sekarang kita gunakan saja. Ini terserah ini, pilih yang mana ya. Pilih yang mana saja. Ini arah mata anginnya ya. Ya ini boleh. Ini kalau terserah. Nanti dia akan berganti. Wah, ini ada kurang respon ini. Mungkin. Nanti di sini terus apa di add ya, bisa. Oke, udah berubah, maaf. Berubah dia. Dah. Kalau sudah ini kan. Nah, kalau terlalu ke sini kita bisa geser-geser pakai yang panah, bisa, pakai itu juga bisa. Ini yang bagus saja. Kok yang terlalu ke bawah kita bisa naikkan ya. Nanti di bawahnya kan ada ini, ada legenda yang banyak, legenda. Udah, selanjutnya kita scan ini skala bar. Scale bar. Oke, scale bar kita taruh sini. Nah, scale bar. Scale bar itu kita bisa atur juga. Jadi ya scale barnya itu kita bisa atur ya. Nanti dia kita bisa atur ininya. Berapa yang kita bisa masuk di segmen. Mana segmen? Nah, ini segmennya. Nah, ini kita bisa atur di sini. Bisa kita kasih 5, bisa coba saja ya, 52. Left-nya 5, right-nya 2. Nah, itu. Nah, ini kan. 52. Nah, cukup bagus. Kemudian kita masukkan legenda. Nah, ini legendanya. Legenda cukup banyak legenda. Tapi sini kita langsung lihat, nanti akan keluar legendanya. Sebenarnya sudah mau akhir-akhir ya, nggak apa-apa. Legenda. Oke, legenda ini kira-kira dari sini ke sini. Nanti di bawah kita buat ini lambang Trisakti di bawah. Oke. Dia tidak muat ini kan? Kalau nggak muat nggak apa-apa. Nanti kita atur aja fontnya ya. Di sini ini kan penyedia nih, si item properties. Kita atur sudah di formatnya. Ininya nih kita atur ya. Ini kalau di title 16, oke lah. Ini kan paling tinggi yang ke bawah-bawahnya saja kita atur tuh. Jadi apa? Kita kecilkan sehingga dia bisa masuk. Ini 14 kita kasih aja 12 ya. 12. Oke. Maaf. Ini harus di ini dulu dia baru gini.
Tadi berhenti di formatting ya. Iya benar 12, ke bawahnya lagi. Dari 12 berapa? 10 kan? Ya, kita kecilkan lagi nih. Ya, 10. Oke. Masih belum masuk lagi, bawahnya lagi. 10 berarti 8 ya. Aduh. 8. Nah, masuk tuh ke 8. Nah, sudah masuk ya. Tuh. Ini untuk legendanya. Sekarang bawahnya kita masukkan lambang Trisakti ya. Di sini. Add item, logo. Mana logo? Oh. Picture, oke picture. Picture. Oh ya, kita taruh sini maaf. Di sini. Apa? Kita ambil source-nya. Ini sudah mau selesai ya. Trisakti, oke. Nah, ini dia Trisaktinya. Kita bisa. Coba, oh ya. Terlalu kecil, kita bisa besarkan. Ya. Cukup sih ya. Nanti diatur aja. Ini juga. Oke. Sudah. Selanjutnya kita buat ini nih. Apa namanya? Yang kotak-kotak itu. Koordinat. Ya, koordinat. Kita masukkan koordinat. Ini sudah mau selesai ya. Nanti kita masukkan koordinat. Kemudian setelah itu kita masukkan insert. Setelah itu udah selesai. Kita masukkan ini. Ya, koordinat itu ya dia adanya di map 1. Oke, dia adanya di map 1 ya. Ini kan kita klik ini. Ini di map 1 ini. Ya, di map 1 ini. Kan sudah klik ini ya. Kemudian kita mainkan di ini. Mainkannya di grid. Grid. Ya. Sini grid, ada di sini ya grid. Grid mana grid? Nah, ini grid. Nah, ini. Ini gridnya. Kita masukkan saja, terus kita modify. Masukkan plus modify di sini grid modify. Nah, oke. Nih, cuman belum ada ya. Kenapa? Karena ini belum ada. Masih terlalu gede, besar itu. Jadi tidak masuk ini. Kita masuk aja 0,05 sama 0,05. Nah, masukkan tuh. Tapi tadi belum ini. Apa? 0,05, 0,05. Ya, 0,05. Kita enter. Nah, masukkan semuanya. Ya, sudah ya. Tapi ini belum ada angka-angkanya ya. Kita nanti kita masukkan dia. Kasih angka-angkanya. Biar keluar angka-angkanya itu. Ya, di draw koordinat di bawahnya juga. Nah, ini checklist. Nah, itu ada tapi kecil. Ya. Nah, ini kan dia memotong garis. Nah, kita usahakan dia tidak motong garis. Bagaimana caranya? Ini di sini yang horizontal nih kita vertical ascending. Nah, itu yang kiri. Yang right, yang kanan juga sama. Kita vertical ascending. Itu sama kan? Nah, sudah masuk semua tuh kan. Jadi kelihatan bagus. Sudah. Kalau sudah, ini sudah mau selesai. Kita tinggal insert, itu sudah selesai. Sekarang, kemudian kita lock ini. Agar ini tidak kemana-mana nih. Jadi nggak kegeser-geser lagi. Itu kita lock dia di ininya, di mapnya.
Kita locknya di sini nih. Ini kan ada gambar gembok di sini nih. Ini kan ada. Kita klik dulu ini ya, properti sini kan. Di map 1 nih. Ini kan ada gambar gembok ya, ini mata. Map 1 kita gembok. Ya, ini sudah digembok. Terus kemudian di bawahnya lagi. Sehingga dia tidak geser-geser. Di ini, di layer. Di layer. Nah ini, yang ini lock. Ini sama lock ya, dan lock style. Dah, sudah. Dia nggak geser-geser. Sekarang kita buat insertnya di sini. Insertnya karena tidak ada tempat lagi, di sini aja nih. Insertnya. Nah, untuk itu kita balik dulu ke sini. Ya. Oh, kita insert dulu, maaf. Oh iya, maaf, ini dulu benar. Nah, nanti kita atur dulu dia. Ini kemudian nanti kita masukkan dia menjadi ke insertnya. Insert ke apa namanya? Layarnya di sini. Ini kita tampilkan yang ini. Yang ini kita unchecklist saja. Ya, ini nggak usah dulu ya. Nggak usah di ini dulu ya. Udah, nggak usah di apa, klik dulu ini. Kita klik aja di sini, udah. Kemudian kita balik ke sini. Nah, ini kita unchecklist semua, unchecklist ya, semua dari awal dari atas. Kita checklist yang bawahnya itu aja ya. Udah. Karena ini kan sudah masuk tadi di dalam petanya. Sekarang kita buat insert ya, insert peta. Nah, kita butuh ini saja. Jakarta Barat dan DKI-nya. Tapi ini masih terlalu besar ya. Kita bisa kecilkan. Nah, ini bisa. Ini kita atur saja ini yang bagusnya seperti apa. Jangan terlalu besar juga terlalu. Tapi biar terlihat Jakartanya juga. Ini kalau sini. Nah, ini agak terlihat Jakartanya. Dikit lagi ya. Oh, kebesaran. Oh. Ya nggak apa-apa sih kalau ini. Oh, ini. Itu pakai ini. Oh, terlalu ini kalau ini. Besar nih. Karena ini dia, kita zoom to layernya gini aja. Zoom to layer. Oke, yang ininya saja. Ya. Tapi ini nggak kelihatan Jakartanya. Nah, sejadilah. Masih nggak kelihatan. Kecilkan lagi. Ya, cukuplah segini ya. Ini kita jadikan merah biar terlihat kontras warnanya saja. Simbologi. Nah, kita kasih warna dia. Bukan label ya, simbol. Nah, simbol kita kasih warna merah. Di sini aja nih, ada di merah kan. Nah, merah ini. Nah, play oke. Ya kan merah kan. Ini kita kasih putih saja. Biar dia kontras. Nih, sini. Terus mencari putih, nah ini putih nih. Oke. Nah, kan terlihat kontras kan. Kalau ini, ya udah cukup lah segini ya. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, kan kita buat dia ini. Apa? Ini juga ya. Map, apa namanya? Map juga. Cuma mapnya di ini. Insert petanya. Di add map juga dia. Gimana? Di sini aja nih. Kita buat di sini, nanti ada judulnya di atas insert peta. Ya, seginilah. Nanti kita bisa kecilkan, bisa. Dah. Nah, itu terlalu kecil ya. Kita bisa besarkan sih sebenarnya. Oh ya, ini kita bisa besarkan ya. Bisa di sini kita. Ya, atau besarkan yang di sananya ya. Di sini Jakarta Barat. Oke, nggak apa-apa. Ini kita bisa, ini ya. Diatur sebenarnya bisa. Oke. Kalau kita kasih frame nih ya. Ini kurang bagus kalau nggak ada frame-nya. Kita kasih frame di sini, frame ada. Frame. Nih, frame. Nah, kasih frame kan hitam. Udah. Terus ini Jakarta Barat di DKI, nggak apa-apa lah, cukup ya. Terus ini kita kasih ini judul ya, insert peta, add item.
Mana si label? Ya, sini. Nah, kita kasih aja nih, insert peta, insert peta. Nah, sudah masuk ya, insert peta. Nanti kita ini saja geser-geser. Kalau fontnya kurang ya tinggal ditambahin fontnya. Dibesarkan. Nah, 10 kurang ya. Tapi jangan sampai melewati 20 kan, tadi itu 20 ya. Mungkin 13 misalnya. Nah, cukuplah segitu ya. Nah, ini kan terlihat tuh insert peta. Ya cukup lah ya. Mundurin dikit di bawah. Ya, yang terlihat Jakarta Baratnya terlihat, kemudian DKI-nya juga terlihat, dan Indonesia juga terlihat ini kan. Nah, sudah selesai. Cuma kita perhalus saja. Ini kan kurang bagus nih kalau administrasi ini. Kita ganti aja batas provinsi gitu kan. Ini di sini nih. Kita klik ini. Batas administrasi gitu. Oh, kita kasih judulnya nih, legenda. Legenda ya. Legenda. Oke, itu udah ada kan. Kemudian ini kita klik 2 kali. Batas administrasi. Administrasi. Oke. Terus ini jalan ya, jenis jalan ini. Ya, jenis jalan. Oke. Terus ini sungai ya. Sungai ya. Sungai aja nggak apa-apa. Sungai. Ini sungai juga. Tapi ini sungai yang ini. Nah, sungai ini. Sungai. Oke. Kemudian bawahnya lagi. Ini. Nah, ini. Nama kelurahan. Kelurahan. Kelurahan kecamatan. Kecamatan harusnya ya. Kecamatan ya. Oke, kecamatan. Terus ini yang bawah. Yang bawah ini. Nah, ini kan Jakarta Barat ini. Nah, kalau ini Indonesia ya. Ya, oke. Sudah. Bagus kan? Kalau kita mau pakai frame juga bisa, boleh. Tapi kalau enggak juga. Atau mau dipakai frame. Kalau pakai frame bisa juga. Frame, mana pakai frame. Pakai frame. Bagus nggak kalau kasih frame? Bisa diturunin kalau frame. Nggak usah lah, nggak usah pakai frame. Ya, sudah selesai ya. Yang tadi frame. Ya, nggak usah pakai frame. Nah, berarti ini harus turunan ya. Kebesaran mungkin ini. Lambangnya. Sudah ya. Nah, kalau sudah kita save ini. Ini sudah ada ya peta administrasi. Kita save nih. Save project.
Ya, kita save project. Oh, ini belum di set ternyata, nggak apa-apa. Kita buatnya di sini, kita buat apa filenya. Ini nanti ekstensinya key gz layouting ya, layouting. Kelas B. Oke. Nah, ini juga kita bisa JPEG kalau mau ini kita import dia ke JPEG bisa. Nah, tadi ininya sudah. Nah, ini yang ininya ya. Layoutnya kita ekspor ya ke ini. Ya, JPEG nih. Kelas B. Yang tadi layoutingnya. Oh ya, JPEG lah. Oke, save. Save. Untuk hard copy-nya. Nanti kita lihat dah. Setelah itu kita lihat saja ya. Kita buka ininya. Filenya. Ya, nanti ini dia, JPEG kita buka. Apa yang kita setelah buat ini? Coba kita lihat. Hasilnya. Ya, ini dia. Bagus ya. Peta dimensi kota Jakarta Barat. Ini ada ininya, mata angin, skala legendanya. Semuanya kita batas sesuai bagus, kita berubah. Jadi enak dibaca. Sungai ini mungkin kita bedakan juga nih ya, jenis sungai atau apalah ini. Terus nama kecamatan ya. Terus Jakarta Barat. Ini juga kita bisa hilangkan juga sih. Biar nggak terlalu ini, tapi nggak apa-apa. Ini insertnya udah ada, ini juga udah ada, semuanya udah bagus. Sudah memenuhi kaidah perpetaan. Oke. Kemudian kalau sudah terakhir ini kan kita save ya. Sebenarnya tadi kita sudah save, tapi kalau untuk mau save lagi nggak apa-apa. Untuk yang proyek ini, yang save template. Kita save template ini kita sudah buat di ini step template-nya. Apa ya, layouting-nya. Layouting Jakbar. Ya. Oke. Sudah selesai. Terus sekarang kita mau coba. Sekarang kita tutup, nanti kita buka. Kita close. Juga kita close ya. Kita buka filenya. Ya, saya save. Nanti berhasil nggak? Bukan berhasil ya, maksudnya terbuka nggak? Jadi ini. Lihat yang ini. Baik. Setelah itu nanti data selesai. Ya, ini ada dua, ini untuk yang tadi itu ya. Apa layouting? Oh, ini untuk template-nya. Coba kita ini dulu. Kalau ini mungkin untuk template-nya saja. Oh, ini harus buka ininya dulu ya, filenya. Nah, ini. Berarti harus buka itunya dulu. Oh, ini bisa nih. Sudah selesai ya. Kalau sudah kebuka, filenya berarti itu berhasil, udah selesai. Sebentar. Ini berapa yang hadir? 28. Oke, 28. Oke, sambil menunggu ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ini bisa kebuka, nanti baru apa? Sudah selesai. Ya, ini dia. Nah, terus di mana punya kita yang tadi? Layoutnya ini. Project. Di layout manager. Ini layout manager nih. Nah, di mana tadi kita bukanya? Di mana tadi ya? Kita
Tadi diskriminasi kalau nggak salah ya. Nah, ini dia tadi yang kita buat. Nah, sudah. Ini dia yang tadi kita buat kan. Ini kan agenda, ya benar semua kan. Sekretariat Barat Indonesia, ini seperti, iya benar, ini ya, yang kita buat tadi. Oke, sudah selesai. Itulah pembuatan layout menggunakan QGIS. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pekan depan, yaitu hari Sabtu ya, tanggal 19, kita UAS ya, atau ujian akhir semester. Materinya apa? Materinya ya, gabungan dari ArcGIS, bisa jadi nanti untuk analisisnya, seperti kemarin kan kita membuat peta pola ruang dan sebagainya itu dengan ArcGIS. Nanti layoutnya pakai yang QGIS. Jadi karena QGIS kan cuma 2 pertemuan, nah, kita fokusnya ke layoutnya saja. Itu ya kurang lebih seperti itu ya, atau mungkin nanti berubah, tapi ya nggak beda-beda jauh lah. Kurang lebih itu untuk ujiannya. Jadi menggunakan ArcGIS dan QGIS, tapi nanti lebih detail lagi dijelaskan di ujiannya. Demikian itu yang disampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan lagi? Permisi Pak. Ya. Berarti ini untuk laporan praktikumnya kita nggak perlu ngumpulin atau gimana ya Pak? Iya. Soalnya penuh ya. Sementara nggak dulu deh, yang ini, yang sekarang dan kemarin. Oh, iya deh. Baik Pak. Karena ini penuh terus nih ini PCR-nya, jadi ya nanti pada terkendala. Yang penting udah penyiapan aja untuk ujian ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, makasih. Itu saja dari Bapak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Ya, silakan untuk live. Selamat sore, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya.